Alam semesta yang bisa kita saksikan saat ini disebutkan dalam sebuah teori berasal dari sebuah ledakan dahsyat pada sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Teori tersebut adalah yang mungkin sudah banyak kita kenal, yaitu Big Bang yang melontarkan seluruh material penyusun alam semesta saat ini. Buat Anda semua yang ingin mengetahui kisah terbentuknya alam semesta berdasarkan teori Big Bang, Anda bisa cek video kami yang berjudul Awal dari Segalanya. Link sudah ada di deskripsi. Teori Big Bang bisa dibilang adalah teori yang paling populer dan paling mudah untuk dipahami bahkan untuk orang awam sekalipun. Tapi, dari semua penjelasan teori tersebut, ada sebuah pertanyaan legendaris seputar teori ini, yaitu ada apa sebelum peristiwa Big Bang? Seperti biasanya, daripada Anda semua penasaran, mari kita bahas bersama. Dengan keberadaan teori yang sudah saya sebutkan tadi, berarti awal dari terbentuknya alam semesta yang saat ini kita hidup di dalamnya berasal dari peristiwa Big Bang. Jika ditanya apakah ada semesta sebelum Big Bang, tentu jawabannya adalah tidak ada. Karena alam semesta sendiri terbentuk dari peristiwa Big Bang itu sendiri. Sampai saat ini, peristiwa Big Bang masih sebatas teori saja yang diperkirakan terjadi pada sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Dan perkiraan juga, tahun tersebut juga hanya sebatas teori saja karena para ilmuwan hanya bisa memberikan data dari apa yang mereka amati dengan melihat bentuk alam semesta bagian dalam yang sangat-sangat jauh. Tetapi bagaimana sebelum terjadinya peristiwa Big Bang? Seperti apa sebelum dimulainya alam semesta ini? Itulah yang menjadi pertanyaan paling menarik dalam dunia kosmologi, terkhusus terhadap teori Big Bang. Sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu tentang teori Big Bang. Seiring berkembangnya zaman, para peneliti atau ilmuwan terus melakukan penelitian dalam teori Big Bang. Menurut data penelitian terbaru menyebutkan bahwa Big Bang bukanlah sebagai awal dari alam semesta ini. Alam semesta ini seperti tidak memiliki struktur berbeda bila kita melihat atau menghadap ke segala arah. Selain itu, meskipun memiliki jarak miliaran tahun cahaya, dalam sebuah pengamatan dan dilihat pada area yang sama, alam semesta ini tidak memiliki lengkungan, dan itu berarti semesta ini tidak memiliki titik pusat, dan juga alam semesta tidak memiliki sisa energi yang tinggi dari awal terbentuknya. Nah, dasar dari teori Big Bang sebenarnya juga sangat sederhana, yaitu mengenai sebuah materi superpadat yang disebut sebagai singularitas yang secara tiba-tiba kemudian meledak dan melontarkan seluruh isi materinya ke ruang kosong di alam semesta yang sangat luas ini, dan kemudian membentuk kehidupan seperti yang mungkin kita kenal saat ini. Selain itu, teori Big Bang ini bukan sebuah fakta bagaimana alam semesta ini terbentuk, melainkan sebuah model yang menerangkan bagaimana alam semesta ini berevolusi, setidaknya berdasarkan data pengamatan yang didapat oleh para ilmuwan. Namun nantinya, dengan dilakukan penelitian terus-menerus di masa mendatang, pasti nantinya akan memberikan jawaban berbeda dari apa yang mungkin sudah kita ketahui untuk saat ini. Kita tunggu saja apakah di masa mendatang akan ada jawaban untuk memastikan teori Big Bang, ataupun akan muncul teori baru bagaimana asal mula alam semesta ini terbentuk. Tapi tetap saja, untuk saat ini hanya teori Big Bang yang paling mudah untuk dimengerti untuk menjelaskan bagaimana asal mula alam semesta ini. Yang paling penting untuk dipahami dalam teori Big Bang adalah menentukan di mana titik peristiwa Big Bang ini terjadi. Sayangnya, hal tersebut untuk saat ini belum dapat ditentukan karena menurut pengamatan semua galaksi yang terbentuk tidak menentukan dari mana asalnya, dan semua galaksi malah bergerak ke arah yang berbeda-beda dan bukan bersumber dari satu titik saja. Jadi, dari banyaknya kekurangan data pengamatan itu, menurut beberapa ilmuwan menyebutkan
bahwa teori Big Bang mungkin saja salah, dan mengatakan bahwa mungkin alam semesta saat ini tidak hanya satu seperti yang kita kenal atau dapat disebut sebagai multiverse. Saya yakin pembahasan pada video kali ini akan berat untuk dipahami dalam sekali nonton. Jadi buat Anda semua yang mungkin belum jelas sampai di sini, Anda bisa putar ulang videonya biar lebih paham. Tapi kalau sudah paham, mari kita lanjut lagi. Sekarang mari kita akan membahas tentang ada apa sebelum peristiwa Big Bang. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Big Bang dikatakan adalah sebuah singularitas. Tapi dari mana asal singularitas tersebut? Big Bang terjadi akibat panas dari ledakan dan menjadi sisa jejak sejarah asal mula alam semesta sampai detik ini, dan fosil Big Bang masih dapat dideteksi walau sudah miliaran tahun lamanya. Alam semesta pada awalnya mengalami periode waktu di mana semua energi masuk dan terikat pada struktur ruang dan waktu. Kemudian sebelum meledak dan melontarkan seluruh materinya, pertanyaan utamanya adalah apa yang terjadi sebelum ledakan itu? Jawabannya adalah saya tidak tahu. Tenang, itu cuman prank aja, biar suasananya menjadi cair. Karena dari awal tadi, kita ngebahas sesuatu yang berat. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk kasih like pada video kali ini, agar kita lebih semangat dalam membuat video astronomi ke depannya. Sudah? Mari kita lanjut. Jadi, menurut teori Big Bang, dahulunya alam semesta ini dimulai dengan adanya sebuah objek kecil super padat dan super panas yang kemudian meledak atau mengembang menjadi sangat-sangat besar. Dan apa yang terjadi sebelum adanya objek tersebut? Sebenarnya jawabannya juga masih menjadi misteri. Meskipun sudah didukung dengan berbagai teknologi canggih dalam menyingkap asal mula alam semesta ini, pengetahuan manusia tentang sejarah alam semesta ini masih sangat minim. Bahkan selama ini pun, beberapa pendapat yang diberikan oleh ahli fisikawan terbaik pun mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Itulah mengapa sangat sulit untuk menyimpulkan dan menjawab pertanyaan tadi. Pada intinya, ruang dan waktu tempat di mana kita hidup dan melihat semua ini mulai terbentuk saat Big Bang terjadi. Jadi sebelum Big Bang, tidak ada apapun yang dapat dipelajari. The Big Bang. Big Bang. Ooh, the birth of space-time energy and everything we know and love about this universe. Occurred 14 billion years ago, and we have no idea what happened before it. And we're still expanding, as we will forever. Namun, karena rasa keingintahuan manusia yang sangat-sangat besar melebihi luas dari alam semesta ini, muncullah hipotesis alternatif yang mungkin bisa menjawab pertanyaan mengenai ada apa sebelum Big Bang. Hipotesis alternatifnya adalah Big Bones yang mengatakan jika alam semesta saat ini ternyata berasal dari alam semesta yang pernah ada sebelumnya, yang menyusut menjadi lubang hitam dan melahap seluruh alam semesta sebelum kemudian runtuh menjadi sebuah titik misterius, kemudian didorong lagi untuk kembali mengembang. Nah, menarik banget kan? Alam semesta ini seperti kembang kempis. Tapi namanya juga hipotesis. Semua itu tentu belum didasari oleh keberadaan banyak bukti yang mendukung, tapi keberadaan hipotesa tersebut mungkin bisa menjadi jawaban alternatif dari pertanyaan ada apa sebelum Big Bang. Nah, pada akhirnya, pertanyaan terbesar umat manusia mengenai sejarah alam semesta ini belum terpecahkan. Tapi yang jelas, penelitian terhadap apapun yang ada di penjuru alam semesta ini terus dilakukan oleh para ilmuwan. Bagaimanapun hasilnya nanti, semoga saja kita bisa menjadi saksi atas terpecahnya misteri terbesar itu. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga bisa menambah pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya
bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.